Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sundari, salah satu mahasiswa dari MTE. Video ini dibuat untuk menerangkan terkait dengan tugas sistem pengambilan keputusan, di mana tugasnya adalah mengambil 3 studi kasus dengan 3 metode yang berbeda. Kasus yang pertama kita mengambil terkait dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW, di mana kasus yang diambil adalah pemakaian AC data center. Sebuah data center tentunya tidak lepas dari mesin pendingin udara, jelas, karena kalau mesinnya panas dia itu akan merusak hardware seperti itu. Nah, maintenance daripada AC itu sendiri dibutuhkan seiring dengan berjalannya AC full 24 jam non-stop selama 7 hari dalam 1 minggu selama 1 tahun. Nah, tentunya maintenance ini tentu ada beberapa tantangan ataupun alternatif yang bisa diberikan. Salah satunya kita kasih simbol dengan C1. Faktor adalah harga AC baru. Kemudian C2 nilai ekonomis 5 tahun ke depan sesuai rata-rata garansi mesin kompresor AC. C3 prioritas kebutuhan, dimana kalau nilai angka 1 sangat berprioritas, 2 berprioritas, 3 cukup berprioritas. Kemudian C4 adalah kemudahan proses pekerjaan, diberi angka nilai 1 jika sulit, 2 sedang, dan 3 mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah C5, ketersediaan suku cadang di pasaran, diberi nilai 1 jika dia susah, 2 cukup mudah didapatkan, dan 3 mudah didapatkan. Dari parameter di atas dapatkan bahwa C1 dan C3 adalah faktor biaya, sedangkan untuk C2, C4, dan C5 adalah keuntungan. Beberapa alternatif adalah A1 atau alternatif 1 mengganti dengan AC baru seluruhnya, A2 mengganti sebagian AC dengan yang baru dan sebagian lagi diservis, kemudian A3 adalah menservis semua AC. Nah, kita buatkan dalam tabel, di mana kolom pertama adalah simbol dari alternatif, header di atas adalah kriteria yang sudah ditentukan tadi, di mana A1 untuk harga 60 juta rupiah, C2 50% dari estimasi itu, C3 nya itu tadi kita sama adalah kebutuhan prioritas, sini 2 berprioritas, tidak sangat prioritas ya. Kemudian C4 itu adalah pengerjaan, diberi angka 1 sulit karena kalau diganti baru semua itu ya data center harus tetap berjalan itu ya, agak repot jika harus langsung diganti seluruhnya. Dan C5 adalah ketersediaan secara di pasaran. Kalau baru rata-rata mudah karena produk terbaru pasti masih banyak di pasaran. Kemudian A2 adalah mengganti sebagian aset dengan yang baru dengan nilai estimasi harga 40 juta rupiah, kemudian estimasi 25% setelah 5 tahun ke depan. Dari sisi prioritas sangat berprioritas. Kemudian dari sisi kemudahan proses pengerjaan sedang. Kemudian dari sisi ketersediaan suku ya cukup mudah didapat gitu ya, 50-50 dia ya antara yang baru dengan yang diservis. Kemudian A3 adalah menservis seluruh AC dengan estimasi harga 15 juta, kemudian estimasi invest atau ini penyusutan sekian 5 tahun adalah 10%. Kemudian dari sisi prioritas 3 cukup prioritas, dan yang kemudian adalah cukup mudah sekali kalau hanya menservis. Kemudian kerjaan suku cadang, nah ini ketika sebuah perangkat elektronik itu sudah 5 tahun nanti ini biasanya tuh suku cadangnya terkendala dari sisi ready for use di pasaran gitu, biasanya inden. Padahal kalau data center kan
tidak boleh lama-lama pengerjaannya. Nah, dari parameter-parameter tersebut dinormalisasi. C1 ini adalah kriteria daripada harga, dimana kalau dia itu keuntungannya kita lihat tadi C1 dan jadi adalah faktor biaya. Berarti biaya itu adalah cost, itu diambil minimum dari rentang 3 alternatif tadi dibagi dengan harga alternatif tersebut. Misalnya untuk R1 ini adalah normalisasi C1 alternatif 1 dihasilkan 15/60 0,4, alternatif kedua 15/40 0,375, dan R31 atau R3 adalah 1 nilainya. Kemudian normalisasi untuk kriteria kedua. Kriteria kedua tadi termasuk dalam keuntungan atau benefit, jadi diambil nilai maksimalnya, tapi dia taruh di bawah. Seperti itu. Jadi untuk alternatif 1 didapat angka 1 50/50, alternatif kedua 25/50 jadi 0,5, alternatif kedua adalah 10/50. Seterusnya sampai pada kriteria C5. Yang membedakan adalah apakah dia cost, biaya, ataupun keuntungan, seperti itu. Dari hasil totalnya normalisasi dibuat matriks seperti ini hasilnya. Nah, pengambilan keputusan untuk alternatif di atas sesuai bobot yang sudah ditentukan. C1 25%, C2 15%, C3 30%, C4 20%, dan C5 hanya 5%. Nah, kalau digambar secara matriks seperti ini, weight ataupun bobotnya. Hasil akhir nilai pembobotan alternatif 1 bobot dikalikan hasil akhirnya 0,4, terus 0,15% dikalikan 1, seterusnya sampai dapat nilai akhir 0,5325 sampai dengan alternatif ketiga. Kesimpulannya, nilai terbesar ada di V2, sehingga alternatif A2 sebagai alternatif terbaik, baik dari sisi biaya ataupun sisi kemudahan dan waktu. Nah, kemudian yang kedua, metode TOPSIS. TOPSIS atau the technique for order of preference by similarity to ideal solution ialah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau alternatif pilihan yang merupakan alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari sudut geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Kalau tadi di SAW ada cost dan keuntungan, kalau di TOPSIS itu ada ideal positif dan ideal negatif. Kasus yang kita ambil adalah seleksi mahasiswa penerimaan bidik misi atau KIPK yang memang di awal-awal itu tidak ada parameter IPK karena mereka sudah dinyatakan lolos, hanya saja kriteria sosial ekonomi orang tuanya yang dijadikan parameter utama untuk seleksi. Nah, ini ada yang namanya kode sama ya, sini ngomongin ada cost dan benefit juga. C01 penghasilan orang tua itu adalah cost. C02 adalah jumlah tanggungan orang tua, ini adalah benefit atau keuntungan bagi si peserta. Jadi kalau penghasilan dibagi dengan jumlah tanggungan itu makin sedikit, berarti dia lebih diprioritaskan. Kemudian jumlah kendaraan itu adalah cost. Kemudian rumah
Sebagai contoh, kita akan mengisi 5 mahasiswa baru yang akan dipilih 3 orang untuk mengisi kekurangan. Misalnya dengan simbol M, ini adalah mahasiswa 01, 02 sampai 05. Ini dikasih angka-angka yang memang sudah didefinisikan seperti ini. Misalnya penghasilan 500 ribuan 1 juta diberi skor 1, 1,5 juta diberi skor 2. Nah, memang harus dikelompokkan seperti ini untuk memudahkan dalam penghitungan. Nah, untuk scoring kepemilikan rumah berdasarkan berikut: tidak memiliki rumah atau penumpang, mes diberi nilai 1, rumah sendiri masih keripik diberi nilai 2, rumah sendiri semi permanen diberi nilai 3, rumah sendiri permanen non keramik diberi nilai 4, dan rumah sendiri permanen keramik diberi nilai 5. Nah, setelah mengelompokkan nilai-nilai parameter yang sudah ditentukan tadi, akan kita normalisasi dengan cara yang pertama adalah mengkuadratkan setiap elemen metrik pada tabel 2 tadi, ya, angka ini. Misalkan untuk M01 jadi 1, 4, 1, 4. M02 menjadi 9, 9, 1, 4 sampai dengan M05 25, 16, 4, 16. Nah, ini semuanya ditotal, dijumlahkan. Setelah mendapatkan hasil pada tabel 3, setelah dikuadratkan, selanjutnya dinormalisasi dengan cara membagi setiap elemen metrik pada tabel 2 tadi dengan akar dari total baris yang bersesuaian. Misalnya mahasiswa 01 kriteria 1, value di tabel 2 adalah 1, jumlah total kriteria 1 dari hasil pengkuadratan itu adalah 55, di akar kuadratkan jadi 5 per 7,4.